Oke, halo guys, selamat datang lagi di channel Firman 16. Tapi nama channel ini tuh Pimen 16 ya. Jadi ini adalah channel kedua gua, channel membahas anime ya. Jadi di channel ini awalnya gua main game, cuman karena gua tertarik untuk ngebahas anime lagi ya, karena menunggu channel utama gua balik itu pasti bakal lama banget. So jadi oke lah, kita jadiin channel ini channel utama dulu untuk ngebahas anime. Dan konfirmasi gue tentang channel ini ngebahas anime lagi tuh 2 minggu lalu ya, karena ya bisa dibilang kemarin gue sempat mikir konten dan ada kegiatan gue juga ya di sekolah yang emang ngebuat gue nggak bisa upload kemarin langsung, karena gue waktu itu berpapasan dengan ulangan. Terus juga gue kayak ada kelas meeting. Besok gue juga masih ada kelas meeting, gue harus ke sekolah ya, gue harus ke sekolah. Dan ya gue nemu konten yang menarik banget untuk gue bahas dan gue share kepada kalian. Gue bakal ngebahas tentang anime sport yang bisa dibilang terbaik menurut gue, versi gue, yang bisa dibilang dari pengembangan karakter, alur cerita, terus bisa dibilang kisah dari karakter sampingannya. Dan ya menurut gue anime ini patut gue jadiin anime sport terbaik ya, mulai dari alur, development karakter, pengembangan karakter, dan banyak hal lainnya. Cuman di sini gue disclaimer dulu, sport yang gue ambil ini adalah sport fighter ya, yang emang adegan berantem gitu loh. Ada kan sport banyak, ada bola, ada basket. Cuman di sini gue lebih mungkin judulnya sport fighter terbaik ya, menurut gue, versi gue ini. Karena ya bisa dibilang kalau kalian bosan nonton anime, kalian nonton anime ini, kalian bisa langsung tertarik banget. Ini jumlahnya ada 3 season. Anime lama, cuman ya gue bakal kasih tau ke kalian kenapa gue rekomendasiin anime ini gitu kepada kalian. Karena ya gue sendiri juga bosan nonton anime. Pas gue nonton anime ini seru banget cuy, sumpah. Setiap episodenya gue nonton dengan sangat-sangat gue nikmatin banget. Maka dari itu gue bakal langsung aja menuju ke layar laptop gue. Let's go. Kita bakal menuju ke layar laptop gue, cuman mungkin di layar laptop gue nanti kameranya beda ya, nggak kayak gini karena ini kamera HP gue, dan nanti di layar laptop gue pakai webcam gitu. Jadi semoga kayaknya lebih gelap dikit, cuman ya udah lah, nggak ngaruh, yang penting kan ke pembahasannya. Check it out, let's go. Oke guys, jadi ini adalah layar laptop gua, dan semoga suaranya bisa terdengar jelas karena gue pakai webcam, dan semoga juga muka gue terpampang jelas gitu. Jadi gue belum masang live wallpaper untuk di laptop gue yang ini karena ya bisa dibilang gue ganti laptop, jadi belum gue atur-atur lagi gitu ya, seperti di channel utama kita gitu. Dan di sini gue bakal langsung aja menuju ke web kesayangan kita yang emang udah lama banget gak kita kunjungin gitu. Gue kangen banget sama web ini. Oke bentar, ini adalah nanti gitu. Ini dia anime yang gue rekomendasiin kepada kalian, Hajime no Ippo. Bukan rekomendasi sih, tapi menurut gue adalah anime sport fighter terbaik. Yang emang bisa dibilang gue bilang terbaik karena dia ini realistis banget gitu loh. Jadi untuk pembahasan kenapa gue bilang realistis nanti bakal ada di sini nih. 10 kenapa, apa maksudnya, kayak gimana ya gue ngomongnya ya. Kayak 10 hal yang emang menjadikan Hajime no Ippo ini harus kalian tonton. Jadi nanti bakal gue ada pembahasan tersendiri lagi. Kita fokus dulu ke animenya, Hajime no Ippo Fighting Spirit. Anime tentang tinju, yang bisa dibilang gue suka tinju sekarang gara-gara anime ini. Rilisan tahun 2000, tapi grafiknya menurut gue enak dilihat. Kenapa gue bilang enak dilihat? Karena dia itu udah full screen ya. Kan ada yang anime lama tuh cuman kayak 1:1, ini tuh udah bisa nonton full screen, resolusi 480p dan gak burik gitu loh. Emang zaman dulu kan gak ada yang sampai 720p kan, kecuali sekitar tahun 2008 ke atas deh, setahu gue gitu kalau anime gitu. Kalau emang gue salah tolong diperbaikin di bawah ya. Total membernya ada 550.000. Gila sih sebenarnya untuk anime zaman dulu, cuman alurnya bagus. Buktinya adalah ratingnya sendiri. Dia diproduksi oleh studio Madhouse, dan untuk season pertamanya berjumlah 75 episode. Kenapa gue bilang anime ini bagus? Kalian lihat sendiri, jumlah episode season 1-nya sampai 75. Dan itu fokus di pengembangan karakter, yang bisa dibilang nanti bakal gue sedikit spoiler tentang sinopsisnya. Hajime no Ippo ini awalnya gimana sih dia bisa jadi petinju, karena emang ini benar-benar realistis banget. Nah dia ini 75 episode, dan satu episodenya itu berjumlah 23 menit, dan dia mengandung genre sport, dah satu doang. Karena emang dia fokus di
pengembangan karakter seperti yang tadi gue bilang kan. Dan untuk seasonnya ada 3 ya. Jadi ya kayak yang tadi gue bilang lah, ada 3 season dan dia diproduksi dari manga. Sebelumnya gue pengen lihat manganya dulu apakah masih lanjut atau enggak, karena oke, masih publishing ya. Animenya si Hajime no Ippo ini masih lanjut dari tahun 1989. Gila. Gue nggak tahu bakal dilanjut atau enggak animenya. Tapi di season ketiga. Ini sebenarnya nih guys, gue pengen cerita sedikit. Gue pengen ngebahas anime ini itu pas nanti gue udah tamat nonton season ketiganya. Cuman gue gatel banget karena season ketiga baru gue tonton sekitar berapa episode ya? 3 atau 5 episode gitu. Ini adalah salah satu episode spesial, cuman 1 episode. Gue belum nonton nih. Jujur gue baru fokus ke seasonnya doang, karena kalau episode spesial ini biasanya suka pisah-pisah ya. Dan ini kayaknya itu cuman pertandingan Ippo doang gitu. Jumlah menitnya tuh 1 jam 30 menit. Oke, ini movie guys, rilisan tahun 2003. Oke, gue harus nonton movie-nya deh. Spesial cuman dia 1 jam anjir. Gue belum nonton ini sumpah. Oke, gue bakal nonton. Serius, gue bakal nonton. Cuma nanti gue mau namatin season ketiga dulu. Nah, terus di sini ada Masiba versus Kimura. Oke, ini adalah perebutan gelar ya. Ini jumlahnya juga 1 jam 1 menit. Oh, ini si Masiba temennya si ini Ippo. Gue nggak bakal langsung cerita ke hal yang beda-beda ya. Di sini gue fokus ke pembahasan judul anime terbaik sport. Kenapa gue bilang gitu ya? Nah, jadi kita bakal langsung menuju ke season kedua nih. Bentar. Ini sequelnya banyak banget. Ternyata gue baru tahu ada cerita misah-misah. Jadi nanti bakal gue coba nonton ya. Ini Hajime no Ippo. Nah, ini season keduanya yang dirilis di tahun 2009. Tadi itu season 1 tamat di tahun 2002 kan. Ini 2009 dirilis season keduanya yang berjumlah cuman 25 episode, 26. Grafiknya bagus coy, ada 720p-nya di season kedua ini. Dan menurut gue juga alur yang diambil cukup penting-penting juga gitu ya. Dan oke lah, bagus untuk season keduanya menurut gue. Dan season ketiga nih yang baru gue nonton ya. Jadi ternyata ini cuma sampai season ketiga guys. Dan ya udahlah, gue sedih banget sebenarnya. Anime sebagus ini nggak ada yang lanjutin gitu kah? Ya jadi ya udahlah, nanti kita bakal coba bahas apakah season keempat ada kesempatan untuk keluar, karena manganya masih berlanjut kan. Jadi oke, kita bakal lanjut langsung 10 hal yang bisa dibilang kenapa kalian harus nonton Hajime no Ippo ini. Dan ini masuk ke pembahasan gue juga ya, webnya. Gue ngambil dari web luar karena emang pembahasannya realistis banget, nggak dilebih-lebihin kayak web Indo gitu kadang ya. Kita bakal langsung baca yang pertama nih. Classic animation di awal episode. Animasi yang klasik di awal episode. Di awal episode ini gue bakal langsung cerita aja lah ya. Maksudnya kayak biar kalian paham kenapa gue rekomendasiin anime ini. Realistis banget ya menurut gue untuk alurnya, dimana si Ippo ini dia itu dibully sehingga dia kayak pengen ngelawan karena dibully gitu. Dalam artian kayak dia tuh ada satu momen dimana si Ippo diledekin, karena Ippo ini kan anak seorang nelayan kan. Di ceritanya ini Ippo anak seorang nelayan dan dia dikatain bawa ikan gitu, sampai dia ditonjokin. Dan suatu saat si Ippo ini ketemu sama satu petinju yang emang potensinya gede. Kalau misalkan dibilang tuh mirip banget sama siapa ya, Muhammad Ali lah ya. Cuman dia lebih kalau di anime kan lebih-lebihin gitu kan. Jadi kayak punya potensi gede, kayak petinju terbaik di Jepang lah ya istilahnya. Dan itu diselamatin si Ippo ini. Dan akhirnya Ippo dibawa ke GYM karena si Ippo ini pingsan. Dan akhirnya Ippo nyoba nonjok sarung tinju untuk ngeluarin kekesalannya dia. Dan ya, boom, potensinya Ippo keluar. Sampai si petinju yang terbaik di Jepang ini kaget gitu. Intinya awalnya gitu. Jadi emang animasinya tuh klasik banget. Dan enak dilihat kok, walaupun anime lama enak dilihat menurut gue. Dan realistis juga. Gue langsung menuju ke yang selanjutnya. Nih, a main protagonist to root for. Jadi dia itu adalah karakter utama yang emang cocok banget sama sifatnya dia. Dia tuh nggak egois. Dia tuh baik, lemah lembut. Dan ya bisa dibilang kayak karakternya itu di luar ring tinju itu baik, lemah lembut, culun. Pas masuk ring, buset. Bagus banget. Oke, ya gitu. Jadi ini dia. An interesting dan important main rival. Jadi ada satu orang rival
yang menurut gue memancing si karakter utama kita ini namanya Ippo untuk menjadi petinju yang lebih baik lagi. Jadi seiring jalannya episode, si Ippo ini terus berkembang gitu loh. Kayak dia tuh nggak stuck di satu tempat dan nggak kayak langsung jago. Jadi dia tuh bener-bener ada perkembangannya, berasa banget menurut gue. Mulai dari dia latihan, terus dia nemuin jurus baru buat ngalahin musuhnya, terus dia kalah, ada kok guys. Ya walaupun bisa dibilang menangnya itu susah. Kayak nggak bisa menang gampang nih si Ippo nih. Jadi kayak karena ada rival yang emang berpotensi gitu loh, yang membuat si Ippo ini jadi termotivasi. Ya bisa dibilang rival yang menarik lah gitu. Karena kalau nggak ada dia nih, kalau nggak ada si rival ini, Ippo nggak bakal berkembang gitu. Karena emang Ippo punya janji buat dia biar ketemu di ring profesional. Karena di awalnya nih si rival ini satu GYM sama si Ippo. Jadi kayak satu tempat GYM itu di Jepang itu dia selalu ngirimin petinju. Kalau diceritanya ini setiap GYM ada petinjunya masing-masing gitu. Jadi dia ngebawa nama GYM tersebut gitu. Kalau juara dunia ya GYM tersebut jadi terkenal, banyak yang daftar ke situ juga. Jadi setiap GYM beda-beda ya. Jadi akhirnya dia ini pindah GYM nih si rivalnya si Ippo ini. Dan akhirnya ya kalau misalkan dia satu GYM dia nggak bisa berkembang gitu loh, karena rival ini satu GM ya, lu satu tim gimana mau lawan gitu, susah kan gitu. Selanjutnya, well-rounded cast the supporting karakter. Bentar nih, bentar. Nah ini dia cerita dari karakter supportnya. Bentar. Oh ya benar. Nah jadi selain di sini pertandingan Ippo yang diposting, ini ada pertandingan teman-temannya Ippo. Nah tadi kan gue sempat singgung kan, awal tuh petinju terbaik di Jepang di kelas menengah kan, tinju ada kelas-kelasnya kan. Jadi ini dia nih yang tadi ketemu di Ippo di awal, yang emang nyelamatin Ippo. Dia jadinya satu tim sama Ippo di satu GYM, cuman beda kelas aja. Dan gue spoiler dikit, ini dia udah nyampe kelas dunia untuk season ketiga. Jadi bagus banget sumpah, lu harus nonton. Karena ya karakter sampingannya juga diceritain guys, semuanya diceritain, kayak dia lagi perebutan gelar diceritain, ada scene-nya masing-masing gitu. Itu yang menurut gue menarik banget dari anime ini. Selanjutnya, intense and thrilling fight scene. Jadi kayak ya pertandingan yang menarik dari fight-nya. Setiap karakter musuh punya ciri khas masing-masing. Ipponya sendiri juga punya ciri khas. Dan babak belurnya kerasa. Menurut gue babak belurnya ini kerasa pas di season 2 sih. Di season pertama kayak dia minim darah banget, karena mungkin dulu agak susah ya buat Jepang itu nge-upload anime-anime yang banyak darah kayak gitu. Dan ya fight scene-nya benar-benar menarik banget. Gue suka banget. Makanya kalian gue saranin kalau mau nonton anime ini, download guys. Kalian cari aja di Kusonima ya, ada, download langsung batch 2 GB sih, cuman puas kalian nontonnya karena resolusinya full. Nih dia, event side character get back stories. Jadi setiap karakternya biasanya diceritain nih, musuh-musuhnya Ippo nih story-nya itu story lama, kayak story lamanya dia tuh gimana sehingga dia bisa jadi petinju gitu. Jadi kayak itu nilai plus walaupun sepele, cuman menjadi catatan kecil yang emang menjadi kelebihan dari suatu anime gitu. Pasti ngeliatnya begitu ya. Jadi setiap karakter sampingan nih, kayak dia tuh musuh pertamanya Ippo nih di kelas, pokoknya pas awal-awal tuh masih amatir gitu. Musuh pertamanya nih si Ozuma, diceritain di awal-awal gimana gitu. Gue heran sama di anime sumpah. Ini dia, a convey message of inspiration gitu. Jadi ada pesan yang menginspirasi kita semua gitu dari setiap scan anime Hajime no Ippo ini. Mulai dari karakternya yang emang ya menyampaikan pesan-pesan banyak lah pokoknya. Jangan menyerah gitu ya. Kalau kalian udah nonton, kalian pasti termotivasi lah gitu. Ippo never storm, doors is open. Jadi kayak Ippo nggak pernah sampai ngehabisin musuhnya ini. Jadi kayak si Ippo ini positive vibes banget gitu kan. Kayak nggak pernah sampai bikin babak belur musuhnya. Dan si Ippo juga nggak pernah sampai, ibaratkannya kayak Naruto lah, nggak pernah ngebunuh orang, nggak pernah kayak ambisi ngalahin orang gitu loh. Jadi kayak positive vibes, dan musuhnya mungkin yang kayak gitu, yang memang berambisi membunuh orang. No, it's a great underdog story. Jadi storynya benar-benar berkembang banget, gue suka gitu loh. Makanya ya, nih Ippo is perfect relatable. Dari realistisnya, terus kayak karakternya, sifatnya realistis banget. Karena dia dibully, terus dia keluarganya, bukan keluarga sih, kayak lebih tepatnya karena pekerjaan keluarganya itu dia jadi dihina, dan Ippo pun mau marah, cuman kayak dia apa daya gitu. Terus dia nyoba
Dan akhirnya kayak ini tuh anime potensi ya, kayak orang punya potensi digabung sama latihan yang keras gitu. Lu bayangin keasahnya gimana. Tapi dia nggak langsung jago, sumpah. Karena ya Ippo ini gila cuy. Bagus ceritanya. Bisa dibilang fight-nya ada kali lebih dari 10, 15 apa 20 fight lebih dari semua karakter, 25 gitu loh. Di 3 season itu gue nggak bisa ngitung lebih pakai gitu. Itulah kenapa gue merekomendasikan anime ini untuk kalian tonton gitu guys. Rating dari gue 9,5/10 karena gue nyaman banget nontonnya. Intinya kalian download, cara nontonnya download aja. Sumpah download aja. Karena kalau kalian gak download ya udah bakal mager, kalian nontonnya juga nyarinya ribet guys. Banyak yang kepotong-potong episodenya, soalnya ini anime yang lama. Udah season 3 guys, doain gue tamat, habis itu gue bakal coba nonton movie-nya gitu. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini, semoga kalian suka. Nih gue nggak tahu udah berapa menit nih gue ngomong gitu loh. Kayaknya nggak tahu lah. Semoga kalian suka video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Request next video gue bahas apa? Semoga ini bagus ya, gue masih ngetes kualitas mic gue karena takutnya kepotong-potong gitu suaranya. Bye. Thank you.